Fatimah, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, sesuai dengan permintaan kita semuanya, kita akan membahas tentang satu tema. Tapi sebelumnya, tema kita kemarin bulan lalu tentang apa saja akhlak Rasulullah yang mesti kita tiru dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang menurut ibu belum pernah saya sampaikan, yaitu terkait dengan perbedaan musibah, ujian, cobaan, dan bala. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita membahas tentang itu, tapi ini kayaknya orang-orang baru ya. Salam kenal buat ibu-ibu yang baru mampir di HCI, ya kan? Semoga semua kita Allah berikan kesehatan ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pernah dengar kata-kata musibah? Pernah dengar kata-kata cobaan? Pernah dengar kata-kata ujian? Bala? Bala? Bedanya apa? Dengarnya udah? Oke, dengarnya udah ya, tapi bedanya apa? Yuk kita mulai ibu-ibu, karena waktu kita sampai jam 11 ya kali ini ya. Yang pertama adalah musibah. Apa itu musibah? Musibah itu punya indikator. Biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang maksiat, ya, orang-orang yang tak baik. Musibah diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Contoh, saya sering bilang kepada jemaah, suara saya jelas ya? Prosesnya namanya adalah istidraj. Endingnya adalah musibah. Yuk kita bahas lebih detail lagi. Pernah dengar kata-kata istidraj? Istidraj. Istidraj. Coba semuanya. Lagi. Lagi. Apa itu istidraj? Saya ambil contoh. Ibu pernah nggak nengok rekan, sahabat, tetangga yang hidupnya enak betul, padahal dia nggak sholat? Dia hidupnya enak, hidupnya mapan, kayaknya nggak ada masalah, tapi dia nggak sholat, nggak puasa, nggak bayar zakat, jahat, tapi hidupnya tuh enak betul. Sementara kita capek tunggang-tunggi siang malam sholat, takbir nggak berubah-ubah loh, utang usaha syarak juga. Nah itu misalnya. Kadang-kadang kita suka iri dengan orang-orang itu. Itu orang tuh apapun yang dia kerjakan jadi. Dia tak pernah sholat, tak pernah ke masjid, tak pernah bayar zakat, tapi hidupnya enak. Rumah tangganya baik, uangnya banyak, kehidupannya mapan, sukses dia, jadi orang hebat dia. Pernah yang nengok kayak gitu ya? Saya ingin ingatkan kita, jangan pernah iri dengan orang kayak gitu. Jangan pernah iri ngelihat orang yang ibadahnya tumpul, tapi dunia di tangannya. Dia rajin ibadah, dia tidak rajin ibadah, tapi hartanya banyak, uangnya banyak, tapi dia maksiat, orangnya tak baik, tak sholat, dengan manusia tak baik, tapi rezekinya banyak. Jangan iri dengan orang itu. Orang itulah yang dinamakan dengan istidraj. Nah, apakah itu istidraj? Allah itu biasanya akan terus memberikan kenikmatan buat orang yang maksiat. Kau nggak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Allah berikan nikmat terus kepada orang yang maksiat. Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Itulah PHK mendadak, stroke mendadak, rumah terbakar mendadak. Ya, itulah endingnya, itulah namanya musibah. Prosesnya namanya istidraj, endingnya akan Allah berikan musibah. Paham? Tapi apakah orang yang rumahnya terbakar udah pasti dia istidraj? Belum tentu. Jangan-jangan nanti nomor 2, itulah ujian. Ini kita masih bahas si musibah ini. Jadi istidraj itu adalah orang yang tidak taat, maksiat, tak sholat, gak puasa, tapi nikmatnya banyak. Jangan iri dengan orang yang kayak gitu. Karena orang yang istidraj itu orang yang dicuekin oleh Allah. Kalau dia berbuat salah, Allah nggak peduli. Kalau dia berbuat salah, tidak Allah tegur. Kalau dia berbuat salah, Allah abaikan. Allah nggak juga pengen tuh sama dia.
Ya, kau nggak sholat ini nikmat, kau tak puasa ini nikmat, kau tak ibadah ini nikmat. Allah tidak tegur karena Allah tidak sayang sama dia. Allah tidak tegur, Allah tidak berikan ujian karena Allah tidak sayang sama dia. Itulah istidraj. Allah berikan nikmat sampai Allah cabut secara mendadak. Makanya sifat Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Apa beda Rahman dengan Rahim? Ar-Rahman adalah maha pengasih. Semua Allah akan kasih. Umat Islam percaya Allah maha pengasih. Jadi yang non-muslim dikasih, yang tak taat dikasih, orang-orang yang syirik dikasih nikmat, orang-orang munafik dikasih nikmat, orang-orang fasik dikasih nikmat, orang-orang jahat semua dikasih nikmat. Semua Allah kasih karena Allah memang maha pengasih. Tapi ingat, Allah maha penyayang dan sayang Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau Allah sayang sudah pasti dikasih. Apakah setiap orang yang ibu sedekahkan, ibu kasih, ibu sayang? Tidak, ibu pengasih aja. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Jadi jangan heran kalau ada orang maksiat, orang nggak taat tetap dikasih, non-muslim tetap dikasih. Memang sifat Allah itu maha pengasih. Tapi yang Allah sayang cuma orang-orang tertentu saja. Sekali lagi, jangan pernah iri melihat orang yang istidraj. Istidraj itu Allah berikan nikmat kepada orang itu sampai nanti Allah cabut secara mendadak. Maaf, kalau ada di antara kita, hidup kita enak, rezeki kita banyak, rumah tangga kita nggak ada masalah, hidup kita aman-aman aja, hidup kita baik-baik aja, tapi kita nggak taat, kita nggak sholat, kita lalai, puasa Ramadan nggak diganti-ganti, zakat nggak dibayar-bayar, kita suka ngomongin orang, kita suka jahat sama orang, tapi hidup kita enak aja. Dalam 3 bulan gak ada masalah, hati-hati, bisa jadi kita istidraj. Anak gak ada yang sakit, suami gak ada yang sakit, kita pun sehat aja terus. Masalah gak ada, bisa jadi itu istidraj. Jangan senang kalau hidup aman-aman saja, karena biasanya orang yang disayang oleh Allah, itu biasanya justru tidak aman, tapi itu tanda Allah sayang. Makanya saya dalam 3 bulan, kalau aman-aman aja hidup saya, kok ban gak pernah bocor ya? Ban mobil aman-aman aja, keluarga sehat-sehat aja. Saya sehat-sehat aja, gak ada masalah. Itu hati-hati, jangan-jangan sedang istidraj. Makanya ada teman saya ngomong gini, saya sering cerita ya, cerita yang sering saya sampaikan. Itu dahsyat. Saya punya jamaah saya itu ngumpulin uang umroh di dalam galon. Gak ngerti ban, jadi gak ngerti bank. Jadi uang umroh itu nggak dia beliin emas. Jadi ada galon, kan ada mulut galon. Setiap dia ngumpulin uang umroh, setiap dia penjualan di pasar. Lalu ngumpulin duit umroh, dimasukkannya ke galon, Kata dia cuma dia dan Allah yang tahu bahwa galon itu isinya uang. Karena dia letak di belakang kulkas. Kayaknya cuma saya dan Allah yang tahu saja. Jadi masukkan ke galon, masukkan. Suatu ketika udah terkumpul 15 juta dalam galon, hilang sampai galon-galonnya pun hilang. Lalu datang teman saya yang kenal dengan ibu ini dan ngomong sama saya, Mel, aku nih uangku lancar aja nyoh, nggak pernah hilang uangku doh. Mau umroh tuh aman aja nyoh, nggak pernah hilang uangku doh. Tapi kok itu ngumpulin uang lama-lama menahun-nahun, kok hilang ya? Sementara aku uangku banyak, aman-aman aja punya. Saya biasanya bilang, hati-hati kamu, jangan-jangan kamu istidraj. Aman belum tentu baik. Jangan-jangan kamu istidraj. Istidraj itu adalah Allah nggak kasih ujian, Allah biarkan. Biasanya orang yang Allah biarkan, nggak Allah kasih ujian itu jauh dari Allah, karena dia nggak ada alasan untuk sholat, nggak ada alasan untuk bentang sejadah. Coba ibu dikasih rumah kebakar, bentang sejadah nggak? Bentang sejadah. Coba ibu dikasih uang hilang, bentang sejadah nggak tengah malam? Bentang sejadah. Maka orang-orang yang rezekinya banyak, Allah abaikan. Biasanya orang yang diabaikan oleh Allah, dia lalai. Karena dia lalai, dia diabaikan. Akhirnya dia nggak bentang sejadah. Dia jauh dari Allah, nikmat banyak, tapi jauh dari Allah, karena Allah nggak tegur dia, dan akhirnya dia nggak mendekat. Ini perspektif. Supaya kita objektif, menilai sebuah nasib, sebuah takdir.
Nah, kata teman saya, kata kamu, kita harus baik dengan orang tua. Aku tidak ada baik dengan orang tua dong. Aman-aman aja aku dengan orang tuaku. Naik juga kok jabatan aku. Aman aja kok, nggak pernah aku ke rumah orang tuaku. Saya memang demi Allah saya ngomong sama dia, hati-hati. Kalau tak taat sama orang tua, tak baik sama orang tua, hidup kau aman-aman aja, naik jabatan, itu bukan aman. Bisa jadi engkau istidraj. Rupanya betul, ini kejadian Ramadan tahun lalu. Nggak lama setelah itu, waktu Syawal di PHK dia. Pemutusan hubungan kerja, pengurangan karyawan. Ditelepon, aku di PHK nya. Ya, makanya jangan bangga kalau jadi orang yang tak baik. Karena kadang-kadang Allah itu tidak akan menguji orang-orang yang istidraj. Endingnya akan jadi musibah. Itu aja. Kok tegang betul? Tapi kalau kita masih sakit-sakit sikit, masih bertengkar-tengkar sikit sama suami, cucu sakit, uang hilang, dizalimin orang, itu masih aman tuh. Jadi zalimi aja lah. Enggak ya. HP hilang, kacamata pecah, itu masih aman. Kenapa? Karena itu tidak istidraj. Tapi kalau aman aja, happy aja, itu hati-hati, itu ciri istidraj. Kadang-kadang kan ada orang-orang ya, udahlah susah cari rezeki, dijamret juga. Ya kan? Susah dia mengumpulkan emas bertahun-tahun, dijamret juga. Ya dia diuji. Sementara kita yang gampang cari rezeki, tapi kalau aman saja, bisa jadi istidraj, endingnya adalah musibah. Na'udzubillah. Jadi jangan sedih ya, kalau ada masalah. Ustazah, uang saya hilang, alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Setiap segala situasi, alhamdulillah ala kulli hal. Itu diuji aja. Biasanya setelah diuji kita naik kelas, lebih dahsyat lagi, Kak. Ujian itu seperti per, yang ditekan, pas dilepas dia akan naik. Itu musibah, oke? Nah, tujuan kita membahas ini bukan untuk menengok diri orang, tapi untuk menengok diri kita sendiri. Jangan pula sampai nengok rumah orang terbakar, musibah tuh, jangan. Biar itu untuk menilai diri kita, bukan untuk menilai diri orang lain. Sampai sini paham? Yang kedua, apa pula bedanya dengan ujian? Kalau ujian, kalau tadi adalah siapa tadi? Musibah. Kalau ujian itu turun untuk orang-orang yang taat. Nah, itu dia. Sakit ya. Kalau ujian itu turun, udah sembuh ya Bu ya? Untuk orang yang taat, tipis saja. Untuk orang yang taat. Ada orang-orang yang Allah berikan ujian. Ini ya Bu, semakin kita dekat sama Allah, semakin ujian itu akan datang. Karena kenapa? Karena Allah nggak pengen dia jauh. Contoh gini, saya udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah baik dengan orang, udah rajin majelis ilmu, udah nggak ada lah punya masalah sama orang. Tapi kok nasib saya gitu-gitu aja ya? Itu ujian. Kok anak saya sakit juga ya? Kok saya di PHK juga ya? Kok rumah saya terbakar juga ya? Kok saya diberikan sakit juga ya? Padahal saya udah sholat lah Ustazah. Saya udah puasa. Saya udah ibadah. Tapi kok jualan saya nggak laku juga ya? Itu ujian. Udah taat, tapi Allah masih kasih ujian. Nanti kita bahas solusinya. Ustazah, saya udah sholat, udah puasa, udah zakat. Saya udah sholat bener-bener. Tapi kok orang masih nggak suka ya sama saya. Jadi ujian itu adalah kita udah bener, takdir kita tetap nggak baik. Pernah dengar kayak gitu? Atau ngalamin kayak gitu? Ustazah, saya udah baik dengan orang. Tapi kok dia balas ya dengan buruk-buruk? Kalau saya tulus ikhlas bantu dia, kok dia malah mengkhianati saya ya? Ustazah, saya itu
Kata ustazah, kalau sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Saya udah sedekah 100 ribu. Tapi keluar dari masjid, hilang motor saya ustazah. Kata ustazah, dibalas. Tapi kok malah hilang motor saya? Gitu. Ya, itu adalah yang dinamakan dengan ujian. Ujian itu adalah segala sesuatu Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Nah, apa tujuan memberikan ujian? Oke? Apa tujuan Allah memberikan ujian kepada kita? Biar kita lebih dekat kepadanya. Biar kita lebih dekat kepada Allah. Setiap kita jauh sedikit, nanti akan dikasih lagi ujian. Setiap kita jauh sedikit, nanti akan dikasih lagi ujian. Setiap kita jauh sedikit, akan dikasih lagi ujian. Contoh, misalnya nih, kita lagi sholat ya, lagi puasa, tahu-tahu kita lalai. Nah, sewaktu kita itu lalai, Allah hilangkan handphone kita misalnya. Apa yang dilakukan orang yang kayak gitu biasanya? Biasanya dia akan bentang sejadah. Dia akan bentang sejadah, ya Allah, kenapa handphoneku hilang? Allah tuh pengen ibu bentang sejadah, makanya Allah sentil sedikit, gitu maksudnya. Paham ya? Bentar ya. Tadi ya, Bu. Oke. Kenapa? Allah itu pengen kita kembali kepadanya, makanya. Tapi masalahnya orang-orang yang udah diuji oleh Allah ini, setelah disentil, baik, tidak bentang lagi. Nah, lupa lagi sama Allah. Karena karakter manusia itu adalah ketika dia diuji, biasanya dia kembali kepada Allah. Nah, kenapa dia kembali? Karena dia lagi susah. Sekarang bayangkan tauhid kita. Kalau kita cuma datang kepada Allah saat kita lagi susah aja. Kira-kira ibu, ada orang cuma datang sama ibu lagi saat susah aja. Kira-kira ibu seneng gak? Enggak. Kau ini saat senang datang sama aku. Saat lagi senang gak datang. Saat lagi gak senang kau hilang. Kan kayak gitu. Atau sebaliknya. Nah, Allah gitu juga, Bu. Ingat ya, Bu. Allah tuh lebih parah, Bu. Allah itu maha pencemburu. Jadi kalau kita datang kepada Allah hanya ketika kita dalam kondisi susah aja, itu Allah tak senang. Sama dengan gini, Bu. Allah maha pencemburu. Ibu pernah ngerasain susah khusyuk dalam sholat? Susah khusyuk dalam sholat? Lagi sholat pikiran ibu kemana-mana? Pernah sering? Coba saya tanya. Lagi sholat kan kita itu sedang menghadap Allah, betul? Kira-kira kalau kita menghadap Allah, pikiran kita kemana-mana, Allah senang gak? Ibu, coba waktu kita sehari ada berapa? Waktu sehari ada berapa? 24 jam. Menghadap Allah berapa lama? Cuma 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam, sekali menghadap Allah berapa lama? Berapa lama? 5 menit. Kali 5 kali sholat berapa? 25 menit. Dalam 24 jam, Allah cuma minta temuin aku 25 menit dalam 24 jam. Berarti 10%. 1%. Oke? Dah. Lalu ketika kita menghadap Allah, ku kasih kau kesehatan, ku kasih kau waktu, ketemu aku 25 menit aja ya, untuk waktunya untuk aku. Udah Allah minta 25 menit, tapi kita malah pikiran kemana-mana. Kira-kira Allah cemburu nggak? Ibu punya suami ibu membebaskan ibu, tapi suaminya bilang, ginilah, silahkan kau kerja 24 jam, 2 jam aja ya bareng-bareng aku. Tahu-tahu pas duduk bareng suami dalam 24 jam cuma 2 jam, pikiran ibu kemana-mana, diambuangnya enggak ibu? Diambuangnya enggak? Diambuang. Itu manusia tidak maha pencemburu. Allah maha pencemburu. Itulah gunanya manfaat khusyuk dalam sholat. Nanti saya kaitkan ke dalam ujian tadi. Harusnya kalau ketemu sama Allah cuma sebentar pikiran, yo jangan kemana-mana. Kan cuman sebentar saja Allah minta waktu kita. Makanya gimana caranya supaya kita lebih khusyuk dalam sholatnya. Supaya nggak kena-kena kita dengan musibah tadi. Pertama apa? Usahakan tahu artinya. Yang kedua, baca 3 kul sebelum tidur.
Yang ketiga, sering-sering baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau waktu dengan Allah cuma 25 menit dalam 24 jam, maka lakukanlah dengan maksimal. Karena Allah cuma minta sedikit. Karena kalau enggak nanti takutnya kita akan dikenai ujian lagi supaya dekat lagi. Dia konsep ujian itu adalah gitu aja Bu. Kita makin jauh dengan Allah, Allah suruh dekat. Kita makin jauh dengan Allah, Allah suruh dekat. Kita makin jauh dengan Allah, Allah suruh dekat. Maka orang beriman tuh akan selalu diuji karena Allah nggak pengen dia jauh. Mantap nggak? Kok lambat angguk bilang mantap ya? Mantap. Coba ibu lalai sedikit akan diuji lagi. Kalau kita beriman. Lalai sedikit diuji lagi. Lalai sedikit diuji lagi. Kenapa? Karena Allah nggak pengen dia jauh. Jadi kalau ada ibu ustazah, saya udah ajak anak saya baik-baik. Saya udah masukkan pesantren. Saya udah ajak mengaji. Tapi kok yo melawan juga. Itu ujian. Ustazah, saya udah ajak suami saya sholat. Saya udah ajak suami saya taat. Saya udah ajak dia sholat dulu. Tapi saya malah dimarahin oleh suami saya. Itu ujian. Saat kita baik, ujian datang. Cuman kita yang tahu apakah itu ujian atau musibah. Kalau kita misalnya di PHK, kalau misalnya kita dilukai oleh orang, cuman kita yang tahu. Dan Allah yang tahu apakah itu ujian atau musibah. Apa tujuan Allah berikan musibah? Tujuannya adalah supaya kita kembali hijrah ke jalan Allah. Apa tujuan Allah kasih ujian? Supaya kita selalu dekat dengan Allah. Oke? Karena nggak ada ilmu. Ustazah, ada kita yang taat nih, kita sudah baik. Terjadi sesuatu kepada kita. Misalnya rumah kita kemalingan. Lalu orang ngejudge kita. Woi, udah rajin ke masjid, rajin majelis taklim, jilbab panjang-panjang, nasib kayak gitu juga. Itu orang nggak paham. Kita tuh sedang diuji, bukan kena musibah. Musibah itu datang untuk orang maksiat. Orang yang ngomong itu pasti istidraj. Yakinlah sama saya. Orang yang kalau ada orang yang sudah taat, rajin ke masjid, nutup aurat, tahu-tahu kemalingan juga rumahnya. Lalu datang orang yang ngomong, woi udah taat tapi rumahnya kemalingan juga. Dia nggak paham kalau kita tuh sedang diuji. Yang ngomong sudah pasti istidraj. Kalau nggak pernah diuji, itu bahaya. Saya pastikan yang ngomong gitu istidraj. Dia nggak taat, dia nggak ibadah, dia nggak sholat, hidupnya aman. Tunggu aja lah saatnya. Makanya kita harus hijrah ke jalan Allah. Biar musibah nggak datang. Karena kalau ujian kita masih bisa tahan. Karena la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah akan berikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau musibah itu lebih berat dari yang kita mampu. Oke? Itu orang nggak paham. Silakan Bu, apa? Amalan sebelum untuk sholat khusyuk. 1, usahakan tahu artinya. Yang kedua, baca 3 qul setiap mau tidur. Yang ketiga, baca ta'a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap habis sholat. Bu, tahu arti bacaan sholat itu mesti. Ya, pelan-pelan belajar ya. Lah, jaleh. Apa beda musibah dengan ujian jelas? Jelas. Yang ketiga, silakan. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu orang tuh ngomong sama ibu, Ustazah, ada orang. Alamak Jang. Ustazah, ada orang rajin sholat, rajin puasa. Dari perawakannya kayaknya dia islami banget. Ya kita nggak usah sebutkan ciri-ciri lah ya. Ya kayaknya celananya gimana gitu ya, laki-laki gitu ya. Tapi tahu-tahu saya kehilangan uang. Lalu dibilangnya sama saya, oh mungkin tuh kurang zakat katanya. Kayaknya yang ngomong ini orang beriman. Ibaratnya dia punya style Islam. Ya, tapi ketika ada saudaranya kehilangan, dia ngomong, oh bisa jadi kau nggak bayar zakat. Itulah orang beriman tapi tak pakai ilmu. Kalau dia orang beriman rajin ibadah, dia pakai gayanya gaya Islam, kalau dia punya ilmu, dia akan ngerti bahwa nggak boleh menilai orang lain. Hanya Allah lah yang hakim yang paling adil. Maka hidup tuh jangan cuma ibadah, tapi pakailah ilmu bagaimana menjalin hubungan dengan hablum minan nas, dengan manusia. Rajin ibadah, tapi kerjanya adalah menjustifikasi orang, menghakimi orang, itu dosa besar. Ingat, Allah nggak cuma nilai kita dari ibadah kita, tapi Allah juga nilai bagaimana hubungan kita dengan makhluk Allah. Jadi saya menyampaikan ini bukan untuk kita ngejudge orang. Ya kan? Contoh tuh, orang rajin ibadah, dia ibaratnya celananya gimana gantung apa misalnya gitu, yang ibu alamin gitu. Tahu-tahu ibu kehilangan uang, dia bilang, oh itu mungkin kurang zakat. Ya siapa yang tahu ibu zakat atau enggak? Cuman ibu dan Allah yang tahu. Nah ini kita nggak usah judge orang dan penampilannya. Tapi yang jelas, itulah ciri-ciri beriman tanpa berilmu. Maka nggak bisa hidup ini cuma ibadah saja. Hidup ini juga bagaimana mengatur hubungan kita dengan manusia. Nah kalau mereka begitu, kita jangan begitu. Ya, jadi jangan begitu. Nah kita ini begini bukan untuk menilai orang, tapi untuk menilai diri kita. Ingat ya Bu, innallaha ahkamul hakimin. Hanya Allah yang berhak menilai orang. Tugas kita cuman berhak menenangkan. Ini sudah kita kehilangan uang, malah dibilang lu nggak bayar zakat tuh, ya Allah sakitnya kemana-mana. Dah orang itu berarti udah nyakitin hati kita, dia dosa. Kalau teman kena, banyak terjadi. Kita kehilangan, dibilangnya nggak bayar zakat, kurang zakat. Padahal udah bayar semua. Udah bayar semua atau tidaknya, itu urusan mereka dengan Allah. Ngejudge orang itu nggak boleh dalam hal apapun. Ya, mau kita siapapun. Orang saya aja udah jelas-jelas ustazah, nggak pernah saya judge orang. Udah kapasitas saya menunjuk tuh salah. Udah kapasitas saya. Pernah nggak saya seperti itu sama ibu ketemu di luar atau gimana? Nggak ada. Itu udah saya, udah ustazah beneran ini. Ya kan ibaratnya gitulah ya kan. Nah, kalau udah ustazah beneran juga saya nggak pernah ngejudge orang. Apalagi yang dia nggak dakwah tahu-tahu ngejudge orang, itu tidak boleh dalam agama Islam. Ya maka kalau ada teman kita yang kehilangan, tugas kita apa? Pertama tenangkan dulu dia. Udah Bu, tenang aja Bu, begini-begini, tenangkan dulu. Ini bukan menenangkan, enggak, malah menyakiti orang. Orang udah kehilangan. Bayangkan tuh besar dosanya. Ujian bagi orang yang kehilangan. Yang ngambil yang mana? Nah, kalau ada maling ya dia dia berarti si maling itu nanti nggak berkah, ya dia haram. Cuman kalau ada teman-teman kita yang kehilangan, ya kita, bahkan kalau ada teman-teman kita yang salah, nggak usah dia kehilangan lagi, dia salah aja lah. Misalnya ibu nih salah, nggak boleh Bu salah tuh, nggak boleh. Dia salah, misalnya orang marah sama dia karena dia salah. Kita orang berilmu, jangan langsung salahkan juga dia, tenangkan dia dulu. Sabar ya Bu, salah tuh biasa. Gitu dulu, acceptable dulu, bela dulu, terima dulu saudara kita, teman kita yang salah tuh. Bela dulu baru nasihati. Ini enggak tulah kan kau, ya juga lah kau. Pajero putih saya Pak. Mobil saya. Pajero putih ada yang pakai nggak selain saya Pajero putih? 111 platnya. Saya. Cemana nih ustazahnya absen dulu ya?
Ya, siapa? Izin dulu ya. Sampai jam 11 terus kita tutup ya. Iya. Atau yang bisa bantu nggak? Ah, ada. Bentar ya. Udahlah, suruh satpam aja minta tolong. Nggak bakal selesai. Minta tolong aja. Oke, sampai mana tadi? Ujian. Apa tadi? Jadi kalau orang lain kena musibah, maka kita tidak boleh melakukan yang tadi ya. Tidak boleh melakukan ngejudge, itu nggak boleh dalam hal apapun. Kalau ada teman kita salah, maka yang kita lakukan bela dulu baru nasihati. Oke? Paham? HCI harus kayak gitu, nggak boleh aneh-aneh. Nah, silakan. Oh, kita sakit. Oh, oke. Padahal udah sedekahnya udah bablas ya. Ada orang yang kita sakit, terus ada teman kita bilang, oh itu karena kurang sedekah kayak gitu ya. Itu orang tuh yang orang itu yang salah. Sudahlah kita sakit dia ngomong kayak gitu. Ya kan? Nah, itu orang itu yang tak boleh. Ada orang-orang cakap gitu, jangan lagi didekati ya. Itu orang-orang fasik. Oh iya. Kan ibaratnya nih, Bu Verina nih udah rajin pengajian, udah rajin ibadah, sedekah sudah sejagat raya mengakui. Ya kan ibaratnya seperti itu kan, udah terverifikasi, masih juga dibilang kurang sedekah lagi. Itu udah jelas ujian buat Bu Verina, nggak usah khawatir. Kecuali Bu Verina nggak pernah kajian dengan Ustazah Nela, nggak canda ya. Nah, apa? Oh, oke, bagus pertanyaannya. Kalau dia bilang cuman buat mengingatkan gimana Ustazah? Menasehati boleh tapi jangan nyakitin, nggak gitu juga caranya. Ya, menasehati, mengingatkan tapi itu udah nyakitin. Kan sering saya bilang, nasehatilah orang tanpa menyakiti. Tapi itu nggak nasehat, itu ngejudge itu. Dari mana dia bisa tahu orang tuh nggak sedekah, nggak zakat? Seharusnya enggak. Caranya gini aja. Tenangin dia dulu, coba aja ke depan bangkit, dicek aja. Kenapa kita kayak gitu? Kalau kamu rasanya nggak ada salah, ya udah berarti ini ujian tabah ya. Udah gitu aja. Karena ya kan itu tanda ujian, Bu. Jadi kan gini kan, Bu. Ibu kan tadinya punya level keimanan di angka 5. Ini kita terus terang aja ya, karena teman kita habis sakit ya Ibu ya. Tadinya punya keimanan di angka 5. Ya sholat, majelis ilmu, sedekah lancar, zakat nggak diragukan lah ya kan. Tahu-tahu Allah kasih sakit juga. Kan berarti itu udah ujian. Dah. Setelah itu Ustazah ternyata saya rajin lagi sholat malam, lebih dekat dengan Allah. Kan saya udah bilang, kalau diuji itu akan bikin level keimanan kita jadi lebih naik. Ya kayak gitu. Terima kasih ya. Terima kasih.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada orang rajin ibadah, rajin puasa, rajin zakat, rajin majelis talim, tapi hidupnya biasa-biasa aja, lancar-lancar aja. Itu nggak mungkin. Bisa jadi tetap diuji, tapi karena imannya udah kuat dia santai. Tapi nggak mungkin nggak ada ujian. Orang beriman pasti diuji. Cuman ustazah, nih contohnya. Cuman ustazah ada juga yang nanya ke saya. Ustazah, kata ustazah orang yang rajin ibadah, rajin taat ke masjid, nutup aurat akan diuji. Saya kayak gitu, tapi nggak ada ujian kok. Udah pasti diuji. Cuman kamu terlalu tenang menghadapinya karena imannya udah tinggi. Tapi gitu. Tawasul gimana? Apa itu? Apa itu apa? Coba. Oh. Oh boleh. Ada orang yang sakit, maka kita anjurkan dia bertawasul, kasih rezeki ke kiai gitu ya. Kiai, ini ada rezeki sedikit kiai, doakan aku kiai agar aku sehat begini begitu. Pak Ustadz, doakan aku Pak Ustadz agar aku begini begitu. Enggak sakit parah pun boleh. Itu boleh, namanya wasilah. Yaitu meminta doa kepada orang-orang yang soleh. Boleh. Silakan. Silakan. Itu mana pula orang baik itu? Gini. Ada orang, iya, ya. Ini tujuannya untuk diri kita ya, walaupun kasusnya orang ya. Rajin dengan orang, rajin ibadah, bukan. Baik dengan orang, kapan orang minta dia berikan, kapan orang minta tolong dia tolong, kapan orang minta bantu dia bantu, sedekahnya rajin, tapi dia nggak sholat. Itu orang habluminal nasnya mantap, habluminallahnya rusak. Itu bukan ciri-ciri orang baik. Karena orang baik itu adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu adalah menyeluruh. Jadi kalau ada orang yang habluminan nasnya mantap, habluminallahnya rusak, itu bukan ciri orang beriman. Orang beriman tuh habluminallahnya mantap, habluminan nasnya oke. Yang tadi juga kacau juga tuh. Habluminallahnya mantap, tapi ngejudge orang. Jadi jemaah HCI kita harus menjadi orang-orang yang fisil mikafah, mantap dengan Allah, bagus secara sosial kemanusiaan. Itulah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisil mikafah. Jadi tapi rezekinya lancar. Itu istidraj. Itu hati-hati. Baik dengan orang, rezeki lancar tapi nggak sholat, nggak puasa, itu parah sekali itu. Itu berarti orang yang habluminan nasnya mantap, habluminallahnya rusak. Hati-hati. Nggak boleh. Nanti bakal ada musibah, na'udzubillah. Sholat tuh bentarnya, apalah payah. Yang paling gampang dalam hidup itu sholat. Paling susah tuh kerja. Paling susah tuh kerja. Ya, pakai target. Kalau saya penelitian, sholat apalah susah. Gampang, cuma 5 menit. Tapi berat. Tapi sholat tuh paling gampang. Cuma 5 menit. Mana gampang sholat pada masa? Gampanglah sholat. Kenapa susah betul dikerjakan? Mana gampang sholat pada nyuci? Sholat. Kenapa susah pula? Itu karena setannya udah profesor. Mana mudah sholat? Master. Mana mudah sholat daripada pergi belanja ke pasar? Kenapa belanja ke pasar mau sholat enggak? Kan melawak-lawak manusia nih. Melawak-lawak. Lucu. Gitu. Lucu sekali. Ya, semoga kita tidak.
memberi. Jadi orang-orang kan tidak tahu. Kita kan kanan memberi kanan kiri enggak. Itu kan itu istilahnya. Jadi kita tuh sering memberi. Tapi orang-orang menganggap kita tuh tidak pernah berbagi gitu. Jadi akhirnya diomongkan, akhirnya kita terucap. Oh, aku sudah sering mau ngasih ini begini, terucap jadinya Ustazah. Apa pahala kita terucap ke siapa? Ke diri sendiri? Enggak, bukan ke orang-orangnya. Ke diri sendiri. Ustazah, saya kan sedekah. Tapi kan kalau sedekah saya nggak bilang-bilang saja. Karena khawatir ya. Tapi karena orang nggak tahu, ada aja orang bilang. Woi, kau itu nggak sedekah, kau itu nggak sedekah. Terus dalam hati kita bilang, Pak ya Allah, padahal udah sedekah loh, tetap aja orang bilang nggak sedekah. Apakah itu dosa? Itu nggak dosa, karena kita nggak ngomong ke orang. Tapi saran saya jangan pedulikan. Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap apa kata orang. Kita cuma bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Dia salah aja manusia itu semua, Bu. Kita sampaikan kita sedekah, oh ria kau ya, kata dia. Kita diamkan kalau kita sedekah, enggak sedekah kau doya, kata dia. Makanya itu saya bilang, selagi kita masih mempertimbangkan kata orang kepada kita, kita tidak akan pernah tenang dalam hidup. Karena tidak ada yang sempurna di mata manusia. Jalan pakai mobil baru, buka kaca. Oh, sombong betul. Mentang-mentang mobil baru kau nampak-nampak, kan itu orangnya. Tutup kaca, oh tak menyapa dia lewat depan rumahku, tutupnya kaca. Laju-laju berdengkang betul. Sombong mentang-mentang mobil baru. Lambat-lambat, pamer sengaja dilambat-lambatkannya. Tidak ada, Bu, maka pasti akan stres. Saya yakin, garansi 100% uang kembali. Siapa yang masih memikirkan apa kata orang tentang dirinya, pasti akan stres. Maka berhentilah memikirkan itu. Fokus kepada tugas kita dan tanggung jawab kita kepada Allah dan lingkungan kita. Ya. Kalau dulu keledai, kalau kini BMW. Cukup? Udah jam 11? Baik, demikian ya. Ada yang mau baca doa? Iya. Ada apa? Ibu mau nanya? Beda. Nanti minggu depan kita sambung. Kita masih kurang 2. Yaitu bala dan cobaan. Nanti ya. Oke. Minggu depan nanti setelah saya ini ya kembali ya. Oke, demikian wallahu a'lam bishawab. Ala haziniyah al-Fatihah.